Selamat pagi Bapak Ibu, salam sehat dan salam merdeka untuk kita semua. Ya. Baik, pada kesempatan hari ini saya ingin memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Wan Purwana. Saya mengajar di SMA Sahabat Riyadi, Karawang. Saya mengajar bimbingan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, kalau dulu ada mata pelajaran namanya mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Nah, semenjak 3 tahun yang lalu, pelajaran TIK ini berubah menjadi bimbingan, gitu ya. Nah, bimbingan ini memang sedikit berbeda dengan pelajaran TIK. Ya. Nah, di mana dalam bimbingan ini pada prinsipnya sama dengan pelajaran bimbingan konseling, gitu ya. Jadi ada bimbingan secara klasikal maupun individual. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin menjelaskan tentang best practice saya atau praktik baik saya dalam bimbingan TIK tersebut di kelas, gitu ya. Praktik baik yang saya gulirkan dalam di sekolah Samferi ini adalah terkait tentang tutor sebaya, Bapak Ibu. Ya, jadi memang selama pandemi ini memang ada banyak sekali aplikasi-aplikasi yang digunakan sebagai sarana pendukung untuk pembelajaran, gitu ya. Tentunya memang sarana pendukung ini sangat diperlukan, terutama untuk siswa, ya, semua siswa yang memang nanti juga akan bisa menjadi pendukung untuk mereka belajar di sekolah, gitu ya, maupun mengerjakan tugas-tugas yang diberikan kepada kepada mereka, gitu ya. Memang selama masa pandemi aplikasi yang banyak digunakan itu ada banyak, ya. Nah, maka dari itu memang tahun ini ya, saya dengan model sekolah mereka belajar, saya ingin mengajak siswa-siswa ini menjadi tutor sebaya, karena bagaimanapun bahasa mereka itu ada kemungkinan lebih cepat ditanggap oleh teman-temannya, begitu ya. Jadi saya di sini memposisikan sebagai fasilitator saja. Jadi ketika mereka mengajarkan kepada teman-temannya dalam satu Jimit, begitu, nah saya berusaha untuk meluruskan jika memang ada beberapa pertanyaan ataupun beberapa penjelasan memang belum dipahami sama teman-temannya, gitu ya. Nah, jadi saya akan mencoba mengarahkan atau membimbing tutor sebaya ini supaya bisa menjelaskan dengan baik dan jelas kepada teman-temannya, gitu ya. Nah, seperti apa teknisnya tutor sebaya itu, saya akan jelaskan dalam video pembelajaran atau dalam rekaman saya ketika saya mengajar dengan anak-anak, lalu ketika saya memberikan pembelajaran dengan anak-anak di kelas, gitu ya. Boleh menyaksikan, semoga ini dapat memberikan semangat untuk kita bersama, karena memang tahun demi tahun, ya, teknologi itu berkembang pesat, aplikasi pun banyak sekali yang berdatangan, ya, aplikasi-aplikasi baru. Nah, kita tidak boleh menutup mata, ya, kita harus melek, seperti itu, ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa membimbing anak-anak menjadi lebih baik lagi dalam pembelajaran? Aplikasi yang digunakan untuk pendukung pembelajaran tentunya memang ini perlu literasi, ya, literasi, entah itu berupa teks maupun video, begitu ya. Ada banyak sekali sebetulnya aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk pembelajaran yang bisa kita cari di YouTube, gitu ya. Tapi tentunya juga harus kita pilah-pilah mana yang kira-kira memang sesuai dengan harapan kita, ya. Nah, maka dari itu saya akan mencoba menampilkan praktek baik saya, ya, praktek baik saya terkait tentang tutor sebaya tadi, ya.
Baik, dalam penjelasan praktek baik pada bimbingan TIK, saya hari ini dalam penjelasan ini saya ingin menggulirkan terkait tentang membimbing dan memberdayakan siswa menjadi aktor sebaya dalam pengajaran aplikasi-aplikasi sebagai media pendukung pembelajaran mereka. Jadi kalau kita boleh lihat dari presentasi di depan ya, seperti ini ya. Saat ini ya, ini semuanya sudah serba digital ya, dari mulai pembelajaran, kemudian penjualan atau perdagangan gitu ya, kemudian juga traveling, perjalanan, pemesanan, dan seluruhnya itu sudah serba digitalisasi gitu ya. Maka memang dari sinilah kita mulai bisa melihat ya, anak-anak kita ini ke depan, bahkan mungkin saat ini ya, harus paham akan itu begitu ya, terutama untuk di bangku pembelajaran ya, di sekolah. Anak-anak ini memang harus kita beri wawasan ya, terkait tentang aplikasi-aplikasi yang digunakan sebagai salah satu sarana pendukung mereka, entah itu dalam pembelajaran di sekolah maupun di rumah, ataupun dalam hal yang lain tentunya ya, di luar pembelajaran gitu. Ada banyak siswa dalam pemahaman aplikasi-aplikasi penunjang pelajaran masih perlu ditingkatkan. Memang dalam satu kelas ya, coba saya analisis begitu, ada banyak siswa yang memang belum paham itu aplikasi-aplikasi tersebut gitu ya. Maka saya mengelompokkan ya, mendatabase siswa mana saja yang memang dia mahir dalam aplikasi tertentu ya, sebagai nanti bentuk mereka ya bisa menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu gurunya. Berarti saya harus berpikir bagaimana supaya siswa ini paham akan aplikasi pendukung pembelajaran. Dalam guru mereka belajar ini memang lebih diutamakan itu student center ya, bukan teacher center tapi student center. Dimana lebih banyak siswa yang harus turun tangan langsung, turut berpikir langsung begitu ya. Maka dari itu memang dari hal ini, dari tantangan ini, saya mulailah membuat suatu metode ya. Ini adalah tutor sebaya. Ya, di sini siswa menjelaskan, jadi aksinya ini siswa menjelaskan materi kepada teman sejawatnya, baik materi konsep maupun praktek ya. Nah, kebetulan di sini saya ada contohnya ya. Bisa kita lihat sama-sama ya. Ini adalah kegiatan ketika siswa menjelaskan kepada teman-temannya ya, barangkali dengan bahasa mereka ya memungkinkan untuk mereka paham gitu ya. Kita boleh simak dulu. Oke, Afia sama Kristina, kita akan memulai pembelajarannya ya. Jadi Apria dan Kristina ini akan menjelaskan terkait tentang live motion ya kepada anak-anak, dan yang di rumah silakan boleh mencoba ya. Jadi artinya prinsipnya Pak Wawan ingin ketika satu atau dua orang bisa aplikasi tersebut, maka semua harus bisa ya. Pak Wawan di sini nanti akan mengarahkan jikalau memang ada beberapa materi yang tidak paham ya, dijelaskan oleh kelompok yang lagi presentasi ya. Waktu sepenuhnya saya serahkan kepada kelompok 1, dipersilahkan. Pagi. Saya sama Kristina akan mempresentasikan tentang aplikasi Admission. Jadi kalau dicari di Play Store kan didownload ada ini kayak logonya gitu. Kalau udah selesai download, dibuka aplikasinya, terus nanti akan muncul yang di bawahnya ada ini
bisa diklik tanda plus, terus ada ukurannya juga bisa diklik. Pada Motion itu aplikasi Motion Graphic Pro pertama untuk smartphone, menghadirkan animasi berkualitas tinggi, motion graphic, efek visual, penyedikan video, dan pembuatan komposisi video. Nah, kan kalau udah pilih ukurannya, bakal masuk ke tempat proses pengeditan. Itu bisa diklik tanda plus, nanti bakal muncul elemen elemen kayak bisa tambahin bentuk, gambar, video, musik. Ini contoh simpelnya pakai efek Rubin Mirror. Tambahkan foto, kemudian klik fotonya, nanti bisa efek tambahkan efek, lalu pilih yang di storyboard. Nah, pilih yang Rubinnya bisa diaktifin. Nah, nanti ini ada pengaturannya, bisa diatur juga. Jadi kurvanya tuh buat ngatur, bisa di cepat atau diperlambat. Nanti kita lanjutin. Untuk menyimpan videonya bisa pencet tanda panah yang ada di pojok atas kanan, lalu pencet ekspor, lalu pencet simpan untuk masuk ke galerinya. Ada simpan contoh. For my first love, what I'm dreaming of when I go to bed, when I lay my head upon my pillow, don't know what to do, my first love. I know we be so complicated, love me, 'cause I can't help what I Yang video pertama lebih ke gunain yang Oke, baik. Terima kasih. Baik. Ada yang ditanyakan? Silakan anak-anak. Mulai dari Levin, barangkali Levin. Nggak ada, Pak. Udah langsung membuat? Iya. Oke. Samuel Ricci, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada kan? Sudah langsung membuat? Baik. Untuk berikutnya kita lihat. Jadi hasil dari tutor sebaya ini, ya, jadi setiap siswa akan lebih banyak bisa memahami dan juga bisa berbagi aplikasi yang digunakan untuk mendukung pelajaran. Ya, di sini ada aplikasi web design, kebetulan memang ada siswa yang bisa pembuatan web, ya. Kemudian juga ada animator atau animasi, ya, pembuatan animasi. Lalu juga ada pembuatan web, juga ada pembuatan editing video, ya. Kalau yang tadi dijelaskan itu adalah pembuatan lebih ke menyelesaikan tugas dengan live motion, ya. Jadi memang dari aplikasi-aplikasi yang sudah saya data, ada beberapa siswa yang memang paham di bidang tersebut, begitu ya, entah itu di web design atau animasi atau programming ataupun editing, gitu ya. Itu saja barangkali best practice saya, kita bisa melihat hasil dari karya siswa. Ini adalah hasil karya siswa. Kebetulan pelajarannya adalah tugas dari pelajaran sejarah. Boleh disimak. Jadi
Saat ini saya akan membahas tentang demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem yang berjalan pada tahun 1959 sampai 1965. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan serta pemikirannya berpusat pada pemimpin negara, yang dimana pada saat itu Indonesia dipimpin oleh Presiden Soekarno. Setiap demokrasi pasti memiliki tujuan yang berbeda-beda, dan tujuan dari demokrasi terpimpin ini yaitu untuk memulihkan keadaan politik yang tidak stabil. Pada masa ini, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret pada 5 Juli 1959 yang berisi menetapkan pembubaran konstituante, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar sementara. Pembentukan MPRS yang terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dan golongan, serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin yaitu tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, mengarah pada pemusatan kekuasaan dalam satu tangan, dan tidak menghendaki pemungutan suara. Pastinya, setiap sistem demokrasi memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari demokrasi terpimpin yaitu adanya kabinet kerja dan dibentuknya DPAS, MPRS, dan MPPRS. Juga ada kekurangannya yaitu mengaburnya sistem kepartaian partai, melemahnya lembaga legislatif, hak dasar manusia sangat lemah, puncak anti kebebasan pers, dan otonomi daerah sangat terbatas. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Nah, itulah salah satu hasil karya siswa. Kebetulan memang pelajaran sejarah. Jadi untuk bimbingan TIK sendiri ini tidak menutup kemungkinan untuk berkolaborasi dengan pelajaran-pelajaran lain ya. Karena memang pelajaran-pelajaran lain pun juga jika memang memerlukan istilahnya kolaborasi dengan TIK itu bisa memungkinkan. Nah, maka dengan cara tutor sebaya inilah memang memungkinkan untuk lebih bisa lagi, lebih banyak lagi aplikasi yang siswa bisa gitu ya. Jadi ketika siswa A bisa, maka semua siswa dalam kelas itu harus bisa. Semoga dengan tutor sebaya ini aplikasi-aplikasi yang digunakan sebagai sarana pendukung ya untuk siswa itu dapat digunakan sebaik mungkin dan dapat berguna di semua mata pelajaran. Saya kira itu best practice saya ya. Terima kasih.